Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Puswitarini. Saya adalah mahasiswa PPL dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 6 Kota Malang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan tentang layanan konseling kelompok yang saya lakukan kepada siswa saya di kelas 10 DPIB 3 dan kelas 10 DPIB 2 menggunakan pendekatan realita dengan teknik behavior kontrak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Hai. Silakan duduk, Nak. Ambil posisi yang nyaman untuk kalian. Hai, Rafael. Silakan duduk. Nah, silakan duduk yang posisi paling enak. Oke. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Padahal nunggunya nggak terlalu lama ya, nunggu Bu Vita ya. Insya Allah dari kelas masing-masing ya. Oke. Baik anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih sudah datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan bersama. Kita bertuju akan melakukan sebuah kegiatan bersama. Yang jelas ini adalah kegiatan untuk bersenang-senang, enjoyable. Jadi tidak usah tegang ya, tidak usah cemas dan seterusnya. Fokus dengan keadaan kita masing-masing. Terus kita akan saling berbicara dengan leluasa dan seksama gitu ya, enak. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain sih? Gilang, tahu nggak hari ini kita ngapain? Ada yang tahu? Falsah? Apa? Mau membahas masalah? Oke. Pada dasarnya kita berkumpul di sini bukan mau membahas masalah, tapi kita mau berbicara tentang sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita akan bahas secara bersama-sama dengan pendapat dari teman-teman. Kalau dalam bahasa teknisnya, dalam bahasanya Bu Vita, kita sedang melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Kenapa kelompok? Karena kita mengerjakan lebih dari satu orang, jadi secara bersama-sama seperti ini. Nah, oke, itu ya. Baik, sebelum kita mulai acaranya, Bu Vita perlu menyampaikan waktu kita hanya 45 menit. Waktu kita 45 menit, Bu Vita sudah mintakan izin ke Bapak Ibu Guru, kalian masing-masing hanya sewaktu itu 45 menit. Kemudian nanti ketika kita dalam prosesnya untuk berbicara, sangat besar harapannya Bu Vita, kita semua bisa bekerja sama dengan enak, dengan nyaman. Salah satunya adalah dengan mendengarkan ketika teman berbicara, terus memberikan tanggapan yang positif ketika teman berbicara, itu akan sangat dibutuhkan. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah apapun yang kita akan bicarakan di dalam ruangan ini, harapannya Bu Vita tidak akan dibicarakan dengan orang lain selain yang ada di sini. Ya, kalau kita ada berdelapan, maka ini hanya untuk kita saja, tidak untuk dijadikan konsumsi publik, ibaratnya begitu. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita pahami bersama. Kelompok ini kita akan berbicara panjang lebar dengan penuh bahagia dan senang-senang, dan harus didasari dengan perasaan bahwasanya kita saling percaya. Tidak akan ada yang akan menceritakan ke pihak lain selain kita berdelapan ini. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, gampang kok. Yang penting dalam bahasa kalian gak usah celamitan ngomong ke temannya gitu. Khusus untuk kita sendiri gitu ya. Oke. Baik, sekarang karena mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian juga ada yang belum kenal sekali. Bu Vita pengennya Bu Vita sangat persilahkan kalian nanti untuk setelah ini kita memperkenalkan diri masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kegiatan ini kita mulai dengan berdoa.
Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua hari ini gitu nggih. Bu Vita persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Bu Vita persilahkan, seperti yang tadi disampaikan, Bu Vita persilahkan kalian untuk memperkenalkan diri dulu satu per satu. Mau dimulai dari mana? Mau dari siapa? Oke, boleh. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafael Andre Martino dari kelas DPIB 3. Oke, terima kasih Rafael. Semoga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalsa Septiana Maranta. Saya dari kelas 10 DPIB 3. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Nasyifa Finail Hamidah dari kelas 10 DPIB 2. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarot Syarahmania dari kelas 10 DPIB 3. Oke, siap. Oke. Rafael, ada Rivalsa, ada Syifa, ada Rahma, ada Bagus Arga, ada Gilang, ada Rehan. Kita kali ini semua adalah tim, kita adalah kelompok, kita adalah teman bersama untuk berdiskusi gitu ya, gitu nggih. Baik, Bu Vita akan bahas sebentar apa yang akan kita kerjakan hari ini. Silakan dilihat di papannya ya. Oke. Terlalu tinggi sebentar. Nah, anak-anaknya Bu Vita, hari ini kita akan berkumpul di sini itu untuk membahas tentang numerasi. Sudah membahas numerasi itu pada dasarnya ini bisa dibaca ya. Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada kaitannya dengan matematik, tapi kalau kita lihat itu adalah mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan utama kita untuk bersama-sama, tadi yang pernah Bu Vita tanya tadi, apa sih yang mau kita kerjakan saat ini? Nah, ada 3 yang mau kita kerjakan hari ini. Harapannya adalah konseli mampu menilai pentingnya numerasi. 2, konseli dapat merumuskan perilaku untuk meningkatkan kemampuan numerikalnya atau numerasinya. Yang ketiga, konseli dapat menggunakan rumusan perilaku dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, ini adalah pentingnya numerasi bagi siswa. 1, membantu siswa untuk berpikir kritis sesuai dengan kompetensi pembelajaran abad 21. Dari sini semakin memahami ya kenapa sih kita dikumpulkan. Sudah mulai ya ada bayangan ya, why-nya, kenapanya gitu ya. Jadi bukan karena aku janji temu sama Bu Vita bareng-bareng seperti ini, kira-kira berarti karena pelajaran matematika. Bukan ya, karena numerasi tidak sama dengan matematika. Seperti itu, meskipun ada kaitannya tapi itu tidak sama. Oke, baik. Kira-kira setelah seperti ini, apakah bisa kita mulai untuk diskusi bersamanya? Bisa? Oke. Sebelum kita mulai, supaya nggak tegang, mukanya kaku semua, kecuali Bu Vita. Oke. Kita akan coba sih bersenang-senang tangannya. Kita ayo sambil berdiri yuk. Kita sambil berdiri yuk. Ayo, kita sambil berdiri dulu. Oke, nanti sambil bertepuk ya tangannya ya. Ketika Bu Vita bilang, kita pakai yel-yel aja lah supaya menambah semangat. Yel-yelnya SMK ya, seperti biasa. Kalau Bu Vita sebut SMK, bunyinya? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, kita coba ya, tapi sambil tepuk nih. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Ya, kita mulai ya. Yuk, 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. DPIB? Juara. Oke, siap. Silakan duduk kembali.
Nah, akhirnya terbitlah itu senyum-senyum di muka. Alhamdulillah. Baik. Kita akan mulai sekarang. Bu Vita akan mempersilahkan dari setiap anggota kelompok karena sudah kenal dengan masing-masing. Tadi kita sudah membicarakan bahwasanya waktu kita 45 menit. Bu Vita juga sangat menekankan bahwasanya dalam kelompok ini apapun yang akan kita diskusikan tidak untuk dibicarakan dengan pihak di luar selain kita. Sekecil apapun, seremeh apapun. Kenapa, Nak? Karena bagaimanapun yang kita bicarakan adalah diskusinya tentang teman-teman kita sendiri. Ibaratkan jika itu adalah dirimu dan itu diceritakan kepada orang lain. Meskipun dalam notabene-nya mungkin tidak ada kegiatan, tidak ada tendensi apapun, tidak ada maksud apapun, tapi kadangkala hal itu tanpa sengaja kita akan melukai teman. Karena itu sepakat ya bahwasanya apa yang kita bicarakan diskusikan bersama-sama, nanti hasilnya seperti apa tidak akan dibicarakan dengan orang lain. Nah, baik. Yang kedua, karena kita sudah sepakat, anak-anak Bu Vita, nanti Bu Vita akan persilahkan kalian satu persatu untuk menceritakan apa hal yang ingin didiskusikan di dalam kelompok ini. Yang berkaitan dengan apa tadi? Numerasi. Yang berkaitan dengan numerasi. Jadi sekali lagi, poin utama kita hari ini yang kita diskusikan adalah hal-hal yang ingin kalian bahas, ingin kalian tuntaskan yang berkaitan dengan numerasi. Nah, karena waktunya kita cuma 45 menit, otomatis tidak akan bisa kita selesaikan semuanya. Bu Vita minta izin untuk hari ini cukup satu saja teman yang akan kita bahas bersama diskusinya. Kita akan dengarkan gitu ya, kira-kira. Setuju ya? Nanti begitu ada waktu lain, waktu yang kita sepakati minggu depan insya Allah, nanti kita akan bergantian. Harapannya adalah semakin cepat semuanya semakin segera tertuntaskan dengan baik hasil diskusinya. Gitu nggih? Bisa kita mulai? Bisa Bu Vita mulai ya? Oke, baik. Kira-kira mulai dari siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu hal yang ingin dibahas? Bu Vita persilahkan. Siapa? Boleh? Boleh? Dari Gilang? Mungkin Gilang? Oke, dari Rehan. Siap. Oke, silakan Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak. Oke. Bisa pakai clip on-nya yang itu nak? Oke, ya. Saya merasakan apa ya Bu? Kesulitan dalam pelajaran kimia sama matematika. Kesulitannya itu dalam menghafal rumus dan menghitung Bu. Itu saja dari saya. Oke, kesulitan pada pelajaran kimia dan matematika karena rumus ya. Baik, oke. Ini yang dirasakan oleh Rehan. Oke, baik, boleh, siap. Kali ini pasti kaitannya dengan numerasi. Itu sudah langsung aplikasiannya numerasi. Nah, terima kasih. Rehan menyampaikan bahwasanya selain matematika saya juga kesulitan di mata pelajaran kimia, Bu, gitu. Banyak yang sulit saya pahami karena rumusnya terlalu banyak. Saya enggak ngerti. Nah, itu juga yang ternyata dialami oleh Bagus. Pertama adalah fisika, tapi terutamanya ya. Karena fisika tuh sulit Bu, nilai saya tuh kurang, banyak sekali yang saya tidak paham gitu ya. Nah, kalau Bu Vita lihat, berarti sudah betul kita berkumpul di sini saat ini, kelompok ini akan mendiskusikan berkaitan dengan numerasi. Nah, baik, anaknya Bu Vita, kali ini seperti yang Bu Vita bilang tadi, kita hanya bisa untuk membahas satu saja dari ketujuh ini. Kira-kira Bu Vita mempersilahkan kalian untuk mengajukan diri, siapa ya yang kira-kira mau hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu tentang dirinya. Bu Vita persilakan. Siapa kira-kira yang mau didiskusikan dulu?
Oke, mantap Rehan. Rehan siap ya, dan teman-teman yang lain membantu Rehan ya. Rehan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa banyak bertindak jika kita tidak saling membantu, gitu ya. Berarti bisa kita mulai ya, gitu ya. Baik, Rehan. Tadi Rehan mengatakan bahwasannya Rehan mengalami kesulitan di pelajaran kimia dan matematika. Nah, Rehan mendapatkan nilai di bawah KKM untuk pelajaran matematika dan kimia. Rehan juga kurang suka dengan pelajaran itu. Apakah betul seperti itu, Nak? Nah, kira-kira menurut Rehan itu hal ini berlaku hanya untuk pelajaran kimia matematika atau hampir seluruh mata pelajaran dengan hitungan, Nak? Matematika dan kimia saja. Oh, oke, baik. Kalau pelajaran yang lain masih belum tampak ya. Tapi Rehan mengalami sangat kesulitan yaitu di kimia dan matematika. Baik, oke. Kira-kira yang diinginkan oleh Rehan saat ini berkaitan dengan pelajaran kimia dan matematika itu apa? Yang diperbaiki apa, Nak? Memperbaiki diri dalam hal belajar. Kaitannya nanti pelajaran kimia dan pelajaran matematika itu kan kita temui umum ya. Kalau kimia mungkin SMK. Kalau matematika kan mulai dari SD sudah ada ya. SD, SMK sudah ada pelajaran matematika dan nah itu kan artinya Rehan juga familiar dengan pelajarannya matematika, dengan pelajaran kimia. Nah, berarti kira-kira selama ini Rehan kalau masuk kelas berarti cuma masuk kelas gitu maksudnya? Iya, cuma masuk kelas terus saya tidur. Terus tidur. Oke, baik. Ini semoga nggak dialami teman yang lain ya, nggak sampai tidur ya. Semua mengalami perihal numerasi, hanya saja mungkin fasenya berbeda-beda. Kalau Rehan ditinggal tidur sama Rehan gurunya ya. Sudah diingatkan padahal ya sama gurunya ya Rehan ya. Nah, dari itu semua, apakah Rehan akhirnya mendapatkan apa ya? Mendapatkan ibaratnya kepentok wis kena batunya gitu kira-kira. Ketika apa itu Rehan? Ketika pas rapotan, Bu. Pas rapotan dia sambil tersenyum rapotan ini. Kalau rapotan ini membahas rapotan. Gimana? Ya di situ di rapotnya saya mendapatkan nilai jelek banget, Bu. D. Ya terutama di mapel kimia sama matematika itu. Terutama di mapel kimia dan matematika. Yang lain bagaimana, jelek juga atau lumayan? Pas-pasan. Baik. Berarti Rehan akhirnya kena, waduh, kebenturnya akhirnya di situ. Wah, ternyata karena pelajaran kimia dan matematika saya nggak serius, akhirnya nilai saya di rapot jelek. Jadi kena marah dong sama orang tua. Ya, baik, oke. Rehan sudah hebat, sudah menceritakan semuanya. Rehan juga sudah menyebutkan tadi, Bu, saya itu kalau di pelajaran kimia dan pelajaran matematika itu sulit, Bu. Nggak ngerti saya, Bu, rumusnya kesulitan saya, Bu. Pokoknya lah masuk ya saya masuk aja, terus absen, setelah itu tidur. Sudah diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, Bu Vita akan perpanjang lagi. Berarti bagaimana dengan tugas-tugasnya Rehan selama ini? kalau soal mengumpulkan tugas saya sering telat juga, Bu. Tugasnya sering telat, tapi dikerjakan. Dikerjakan sendiri atau maaf, Bu Vita boleh bertanya, lihat teman, menyalin punya teman bahkan?
lebih banyak yang melihat punya teman. Melihat punya teman dan menyalinnya Iya, sekalian. nyalin juga. Jangan-jangan punya Gilang dia yang disalinin. Oke, baik. Artinya kan tadi Bu Vita mempertanyakan apa yang Rehan sudah lakukan dalam belajar. Belum ada ternyata ya, belum banyak yang dilakukan. Sebagian besar adalah saya hadir di dalam kelas saja. Setelah itu prosesnya ya sambil berjalan begitu ya kira-kira ya. Nah, Rehan sudah menceritakan seperti itu. Berarti kira-kira apakah upaya yang Rehan lakukan hanya dengan yang menurut Rehan tadi hanya masuk kelas tadi itu sudah memenuhi harapannya Rehan untuk mendapatkan nilai yang bagus? Dilihat dari nilai rapot saya rendah banget Bu. Jadi saya punya angan-angan kepengen bisa membuat jadwal belajar di rumah sendiri juga dan pengen juga lebih memahami tentang materi atau rumus-rumus di dalam mata pelajaran kimia sama matematika itu juga. Oke, baik. Berarti Rehan bisa dikatakan bahwasanya selama ini belajar yang sudah Rehan lakukan belum cukup untuk mendapatkan nilai yang bagus di pelajaran kimia dan matematika. Terus bagaimana tadi dengan harapannya Rehan yang kedua? Apakah dengan proses Rehan hanya masuk kelas, Rehan akan bisa menjalin hubungan baik dengan Bapak Ibu guru? Sepertinya kalau seperti itu tidak bisa. Belum, baik. Bukannya tidak, tapi belum ya nak Iya, ya, karena belum dilengkapi dengan sesuatu. Nah, harapannya Rehan kan seperti itu. Baik, tadi Rehan juga kalau Bu Vita mendengarkan sudah punya rencana nih, saya mau buat jadwal Bu. Kalau selama ini bisa dikatakan saya pokoknya syukur masuk kelas, gitu aja, tugas ngumpulkan meskipun itu terlambat. Meskipun dapat nilai berapapun, ternyata pentokannya adalah, wah karena aku tidak belajar di rumah, akhirnya tugas-tugas tidak bisa terselesaikan tepat waktu. Berarti menurut Bu Vita kemungkinan apakah sangat besar Rehan sering ditegur oleh Bapak Ibu guru? Iya, benar sekali. Sering Itu ya, oh, itu tentu tidak mengenakan ya nak ya. Baik. Nah, Rehan tadi sudah menyebutkan, Rehan sudah punya ancangan masa depan yang luar biasa, mau membuat jadwal pelajaran. Kalau selama ini aku tidak belajar Bu, berarti aku di rumah harus mulai belajar. Nah, Bu Vita akan catat dulu, membuat jadwal belajar. Terus berikutnya ada lagi yang kira-kira dalam bayangan Rehan apa ya upaya yang bisa dilakukan oleh Rehan supaya dapat nilai yang bagus, tidak ditegur lagi sama guru minimal, terus hubungan dengan Bapak Ibu guru tadi yang keinginannya Rehan, harapannya besar Rehan, hubungan dengan Bapak Ibu guru baik, apa kira-kira Rehan selain membuat jadwal? Saya juga punya rencana pengen ikut les Bu. Ya, ikut les di rumah. Ikut les matematika dan kimia, ya. Begitu kah? Oh, ada tempat yang sudah dituju kira-kira menurut Rehan? Saya pengennya les privat di rumah sendiri. Oh, privat. Oke. Lesnya ke rumah gitu. Oh, oke, privat. Siap. Ada lagi rencana yang lain yang mau dilakukan? Ada membuat jadwal, oke, ikut les. Ada lagi nak? Sepertinya 2 itu dulu. 2 ini aja dulu. Ya. Oh, oke, siap. Masih ragu bisa ngelakuin apa enggaknya itu. Oke, siap. Nah, oke ini teman-teman, ayo. Rehan minta bantuan. Aku bisa nggak ya Bu kira-kira? Nah, Rehan itu teman-teman, hal yang didiskusikan tidak jauh berbeda dengan yang kita semua alami gitu ya. Semuanya berkaitan dengan numerasi. Nah, Rehan tadi juga menyampaikan bahwasanya Rehan itu punya 2 harapan besar dalam hidupnya Rehan. Yang pertama adalah Rehan pengen nilainya menjadi lebih bagus. Ya kan, nilainya bagus, lebih memuaskan. Intinya kalau pas rapotan sudah tidak dimarahi orang tua gitu ya Rehan ya. Nah, yang kedua, hubungannya dengan Bapak Ibu guru menjadi lebih baik.
lebih enak supaya nggak cuma ditegur, tapi bisa menjadi lebih akrab gitu ya. Tapi Bu Vita tadi kayaknya ada 3 lagi, apa ya? Apa lagi ya? Oh iya, yang terakhir, Rehan memiliki harapan besar dia bisa merubah dirinya, merubah sikap belajarnya. Begitu ya Rehan ya? Betul ya? Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, teman-teman anggota sekalian, nah, apakah ada yang bisa memberikan masukan untuk Rehan? Kira-kira bagaimana dengan membuat jadwal belajar, ikut les? Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan untuk Rehan? Gimana? Gimana Rafael, ada yang mau ditambahkan? Gimana? Masukannya kalau membuat jadwal ya jangan buat doang, tapi dikerjain. Oh, membuat jadwal jangan dibuat aja, tapi juga langsung dikerjakan. Nah, berarti jadwal itu langsung dilaksanakan dalam artian, ya nanti saya mau belajar, tapi kapan nanti itu? Artinya mungkin maksudnya Rafa adalah buat schedule yang pasti. Kalau jam 7 mulai belajar, ya wes jam 7 tet belajar sampai jam berapa. Kamu wajib on time. Mungkin ada tambahan masukan lagi Rafa. Enaknya seperti apa modelnya kalau membuat jadwal menurut Rafa? Enaknya ya tergantung anaknya sih. Bisa bagi waktu apa enggak. Misalkan kan pulang sekolahnya jam 3. Nah itu nanti dibuat jadwalnya mau belajar dulu atau tidur dulu. Atau main dulu gitu, Bu. Atau main dulu atau tidur dulu, dibagi jadwalnya. Ya. Kalau menurut pandangan Rafa yang paling enak kira-kira jam berapa tuh kira-kira? Belajar itu paling enak. Malam sih Bu kalau saya. Kalau Rafa malam. Kalau siang main. Kalau siang pulang sekolah main dulu. Main dulu, malam baru belajar. Nah, mungkin Rehan, kalau Rehan seperti apa kan kita tergantung Rehan. Ada teman yang lain yang mau menambahkan bagaimana sih cara membuat jadwal yang enak? Oke, gimana? Izin memberi masukan. Oke. Menurut saya yang enak itu pulang sekolah, misal kita mau main, jadi kita main dulu tapi dikasih batasan waktu. Jadi semisal kita pulang jam 3, jam 5 kita sudah harus di rumah dan setelah mungkin jam 6 atau habis sholat maghrib kita langsung mulai belajar. Langsung mulai belajar. Oh, oke. Nah, luar biasa. Baik-baik. Oke. Berarti sudah ada timingnya, ada yang cocok nih. Waktunya adalah selepas maghrib. Nah, disesuaikan dengan keadaan Rehan. Tapi kira-kira ini bisa dilakukan nggak sama Rehan kalau misalnya belajarnya sepulang sekolah gitu? Kan selama ini yang menjadi problem tadi disebutkan Rehan, betul katanya teman-teman main dulu ya. Nah, apakah kira-kira Rehan bisa melakukan? Ya, saya usahakan bisa. Oke, saya usahakan bisa. Gimana? Karena untuk saya sendiri, Bu. Oke, mantap. Nah, yuk beri aplaus bahagia untuk Rehan. Bismillah, luar biasa. Berarti Rehan akan mengupayakan. Mulai kapan kira-kira Rehan? Mulai nanti. Mulai nanti. Kita akan mulai belajar mulai jam berapa? Dan berapa lama? Mungkin saya coba untuk 1 jam dulu. Nanti kalau misalnya rumus atau materinya bisa masuk ke diri saya tambah lagi jam belajarnya, Bu. Oke, berarti hari ini mulai nanti malam Rehan akan membuat rencana selepas maghrib 1 jam digunakan untuk belajar. Ya. Nah, itu fokusnya adalah belajar di matematika dan kimia. Oke, gitu ya. Baik, jadi bisa dilakukan kan kira-kira? Menurut teman-teman kan mudah ya kalau 1 jam kira-kira? Atau mungkin ada yang mau nambahin, enggak Bu, sulit itu 1 jam. Gimana menurut Arga? Bisa nggak dilakukan 1 jam setelah maghrib? Bisa ya? Rehan punya power untuk itu? Menurutmu? Ya. Oh, kamu teman yang sangat hebat dia. Thank you, Pak. Semoga Rehan konsisten dan bisa melakukan mulai nanti. Nah, baik yang kedua. Rehan tadi teman-teman, yaitu merencanakan untuk ikut les privat di rumah, yaitu les matematika dan kimia. Apakah kira-kira ini bisa dilakukan, Rehan? Boleh Bu Vita tahu pengalamannya Siva gimana untuk
secara standar biayanya itu bagaimana? Apakah terjangkau untuk kita? Kalau paket sih murah, Bu. Mm-mm. Terus kalau belajarnya ya mudah dipahami gitu. Gurunya juga asik, ada animasi-animasinya gitu, seru. Oke, baik. Itu bisa jadi salah satu masukan ya untuk Rehan ya. Karena tapi tetap bagaimanapun harus didiskusikan dengan orang tua karena kaitannya adalah dengan pembiayaan. Hanya saja enaknya adalah itu tidak perlu keluar dari rumah kan. Seperti harapannya Rehan bisa jadi awal ini bisa dilakukan mempertimbangkan dengan menggunakan les private yang online gitu ya. Tadi juga kuotanya nggak terlalu mahal ya paketannya ya. Nah begitu. Jadi bisa dimasukkan. Secara logika hal ini bisa dilakukan nggak sih menurut Rehan? Pasti bisa. Bisa, oke. Berarti nanti langkah awal yang dilakukan Rehan di rumah adalah berdiskusi dengan orang tua berkaitan dengan pembiayaan. Kalau Rahma gimana? Ada pengalaman yang berkaitan dengan les? Atau mungkin menurut Rahma, aduh Bu, terlalu apa? Ada pertimbangankah untuk rencananya Rehan ini? Gimana kalau Gilang? Menurut Gilang bagaimana rencananya si siapa Rehan? Menurutmu ada kelemahan di mana kira-kira? Atau ada yang perlu ditambahkan di mana kira-kira? Kalau menurut saya Bu ya, ya harus ya les privat itu loh Bu. Tapi dengan bersungguh-sungguh, nggak kayak dengan omongan doang gitu loh Bu. Oke. Kalau les ya les, serius les gitu ya. Jangan cuma buang-buang duit orang tua tapi enggak les. Berarti intinya adalah menurut Gilang setuju, tak dukung gitu, bagus yang kamu kerjakan. Tapi ya itu tadi loh ya. Tolong yang serius, kan orang tua sudah mengeluarkan uang gitu ya kira-kira maksudnya ya Gilang. Oke, baik. Rehan banyak loh yang memberikan masukan. Arga mungkin ada tambahan. Kalau menurut Arga bagaimana menurut Arga? Kalau menurut saya sih tergantung Bu. Harus melawan malesnya dalam belajar itu Bu. Nah, waduh hebat di antara semuanya out of box ini. Han, kamu males nggak Han? Ntar kamu buat rencana tok ternyata males Han. Nah, ibaratnya begitu ya. Iya Bu, bener. Berarti menumbuhkan yang namanya menghilangkan rasa malas dalam belajar. Dalam diri untuk belajar. Hebat-hebat luar biasa. Yuk kita beri aplaus bahagia untuk kita. Kita menemukan hal-hal yang luar biasa sekali. Rehan, rencana-rencana hidup yang sudah kamu buat, rencana-rencana perbaiki diri yang sudah kamu buat, ternyata banyak sekali tambahannya dari teman-teman. Mulai dari tadi membuat jadwal yang serius Han, tidak usah banyak-banyak, 1 jam cukup, tapi lakukan dengan sepenuh hati menurut Rafa. Kemudian Rivalsa juga gitu menyampaikannya. Ya dilakukan, bermain bolehlah, tapi fokus setelah itu kalau waktunya belajar ya belajar fokus. Nah, Rehan mengatakan bisa, oke, saya bisa. Saya lakukan mulai hari ini, mulai nanti setelah sholat maghrib. Kemudian rencana yang kedua ikut les. Tadi teman-teman sudah memberikan tanggapan. Ketika Rehan Bu, saya mau les privat aja. Ada yang menambahi, nggak harus les privat, bisa jadi mempertimbangkan les online. Dengan paket-paket yang bisa ibaratnya ramah lah di kantong orang tua kita. Kemudian ada juga ngapain bisa juga loh pertimbangkan juga aja ke Bapak Ibu guru langsung. Pulang sekolah itu mestinya pasti Bapak Ibu guru pulangnya lebih lambat ya Dariana. Buat janji temu. Baik. Oke, berarti kita sepakati ya hari ini Rehan akan sudah mendapatkan 2 rencana besar dalam hidup dan ini akan dimulai dengan hari ini ya. Nah, anaknya Bu Vita dalam kegiatan ini nanti kita akan tuliskan apa yang sudah kita dapatkan dalam bentuk kontrak. Namanya adalah behavior kontrak. Nanti Rehan akan menuliskan kontraknya seperti apa yang ingin dilakukan oleh Rehan. Begitu ya? Bisa kita mulai. Nah, untuk teman yang lain di belakangnya Bu Vita juga sudah memberikan angket kepuasan kegiatan konseling dan evaluasi proses kegiatan. Karena tidak terasa 45 menit waktu kita sudah lewat loh. Sudah lewat dari 45 menit, nggak kerasa kan? Nah, kita sepakati minggu depan kita akan ketemu lagi.
Kita akan ketemu lagi seperti ini, dan minggu depan kira-kira yang kita bahas siapa nih yang mau dibahas? Selain melihat progresnya Rehan, minggu depan kita siapa yang mau bersedia kita bahas? Rival. Oke, siap Rivalsa. Oke, gitu ya. Jadi minggu depan agenda kita adalah mengetahui perkembangannya Rehan, sekaligus juga mendiskusikan rival. Gitu ya, oke? Bu Vita Bagi silahkan bergeser. Oke, nah baik. Coba diperhatikan di atas yang bagian lembar pertama itu adalah milik milik Rehan. Milik Rehan. Rehan dipersilakan untuk menuliskan nomor 1 sampai 3. Apa yang ingin dilakukan oleh Rehan? Tadi Rehan menyebutkannya ada 2 ya nak ya. Berarti membuat jadwal pelajaran dan ikut les. Nah di bawahnya, di bagian bawahnya itu adalah konsekuensi. Misalnya jika Rehan ternyata tidak tuntas dalam melaksanakan kegiatan itu, kira-kira punishment-nya apa kira-kira ya yang mudah untuk bisa dilakukan? Contoh, Bu, kalau saya ternyata tidak bisa melakukan kegiatan yang saya agendakan, maka saya mau baca surat Yasin di depan teman-teman saya. Ini misalnya seperti itu boleh, atau yang lain yang indah. Yang lain juga boleh memberi masukan hukuman yang ringan tapi menyenangkan dan tidak menakutkan. Kira-kira apa ya? Kita sebutnya hukuman ya, punishment. Karena Rehan sudah membuat rencana, tapi misalnya tidak bisa terlaksana. Oke? Boleh? Ini boleh pakai. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain, kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Bu Vita persilakan kalian untuk mengisi lembar angket di baliknya, diberi nama, kemudian diisi sesuai dengan keadaan hari ini. Bu Vita persilakan mulai dari sekarang. Bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan kembali ke Bu Vita. Nah, baik. Sambil menunggu Rehan selesai menyelesaikan yang di belakang, berarti minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan sesuaikan jadwalnya bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kegiatan kita sudah tuntas. Tadi kita mulai dengan doa, maka mari kita akhiri kegiatan hari ini juga dengan doa. Nah, mengingatkan kembali minggu depan kita akan membahas perkembangan Rehan, juga berkaitan dengan diskusi melanjutkan dari Rivalsa, gitu ya. Harapannya Bu Vita semuanya diberi kesehatan, sangat terus juga tetap kompak seperti saat ini. Tolong diingat kita semua sekarang adalah bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, gitu nggih. Kita sepakati bersama seperti itu ya. Baik, apakah Rehan sudah selesai, nak? Oke, baik. Kita tunggu Rehan sebentar lagi, setelah ini akan berdoa ya. Oke, baik. Sekali lagi Bu Vita ucapkan terima kasih. Karena kita sudah bekerja sama dengan hebat, kalian sudah jadi anak-anak luar biasa. Oke, baik, kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak. Semoga kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Semoga rencana-rencana besar Rehan dapat terlaksana dengan juga sangat luar biasa tanpa kendala suatu apapun. Berdoa Bu Vita persilakan. Dapat diakhiri, mari kita beri aplaus bahagia untuk kita semua. Bu Vita persilakan kalian untuk kembali ke kelas, dan jangan lupa sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.